Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah gak sih kalian merasa tertampar oleh sebuah kejadian yang sebenarnya simple banget? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah cerita sederhana tentang sepotong roti gratis. Tapi jangan salah, di balik cerita yang kelihatannya sepele ini, ada teguran keras tentang moralitas, harga diri, dan realitas di tengah masyarakat kita. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang sangat personal yang langsung menyentuh sifat oportunis kita sebagai manusia. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kalian mengambil sesuatu murni cuma karena barang itu gratis? Ya, godaan ini ada di mana-mana dan sering banget kita membenarkannya tanpa mikir dua kali. Maksudnya, rasanya pasti ada kepuasan tersendiri kan saat kita dapat barang tanpa harus keluar uang sepeser pun. Tapi, apa iya sesederhana itu? Masuk ke bagian pertama, sebuah kisah dari toko roti. Cerita ini bermula di suatu penghujung sore. Sang penulis cerita mampir ke sebuah toko roti lokal di Australia. Niatnya mau beli sepotong roti kismis. Dia sudah siap dengan uang $10 di tangannya, murni berharap melakukan transaksi jual beli yang normal. Suasana toko roti menjelang tutup itu kan biasanya santai ya, dan dia cuma pengen cepat pulang bawa roti kesukaannya. Tapi, yang terjadi malah di luar dugaan. Alih-alih menerima uang itu, si penjaga toko yang masih remaja tersenyum dan memberikan respons yang langsung merubah suasana sore itu. Dengan santainya dia bilang, ini gratis, gak perlu bayar. Coba bayangkan kalian di posisi si penulis. Pasti ada dong rasa girang yang tiba-tiba muncul saat uang yang tadinya mau dipakai jajan, ternyata utuh karena dapat gratisan. Terus kalian mungkin mikir, kok bisa gratis? Ternyata toko itu punya kebijakan khusus. Setelah toko tutup, sisa roti nggak boleh dijual lagi besok harinya untuk menjaga kualitas. Jadi roti itu dikasih cuma-cuma buat siapa saja atau disumbangkan ke toko barang bekas. Mendengar ini, sang penulis langsung tertegun. Dia seketika membayangkan skenario di Indonesia. Kalau kebijakan ini diterapkan di sana, wah toko roti itu pasti udah gulung tikar. Kenapa? Karena kemungkinan besar banyak orang bakal sengaja nongkrong, nungguin jam tutup demi memburu barang gratisan. Kontras budaya yang benar-benar menarik buat dipikirkan kan? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Pelajaran dari roti gratis. Disinilah letak plot twistnya. Saat si penulis lagi asyik menikmati keberuntungannya, ada sepasang suami istri lokal yang berdiri di dekat situ. Si istri sadar ada roti gratis dan mau mengambilnya, tapi suaminya buru-buru menahan. Si suami bilang, jangan sayang, kita punya cukup uang buat beli, kenapa kita harus ambil yang gratis? Biarkan orang lain yang lebih butuh yang mengambilnya. Kata-kata ini ibarat tamparan realitas yang sangat tajam. Si penulis yang baru beberapa detik lalu kegirangan dapat gratisan, mendadak ngerasa wajahnya panas dan malu luar biasa. Dia baru sadar kalau kebahagiaan kecilnya barusan ternyata lahir dari rasa tidak peka. Kejadian di toko roti ini dengan brilian mengilustrasikan apa itu definisi sejati dari empati atau kepedulian. Kepedulian itu bukan cuma soal ngasih sumbangan loh, tapi tentang tindakan aktif menahan diri untuk tidak mengambil apa yang sebenarnya tidak kita butuhkan, supaya mereka yang benar-benar kekurangan tidak kehilangan kesempatan. Logikanya sangat menohok. Kalau orang-orang yang secara finansial mampu ikut-ikutan antre menghabiskan barang gratisan demi keuntungan pribadi, lantas kelompok miskin yang seharusnya jadi target utama malah pulang dengan tangan kosong. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ironi program bantuan sosial. Dari sekadar cerita ringan di toko roti, isu ini ternyata bisa kita tarik ke kritik sosial yang skalanya jauh lebih besar. Penulis mengajak kita semua untuk fokus pada serangkaian pertanyaan introspektif yang mungkin bikin kita agak kurang nyaman ya. Coba pikirkan, ketika pemerintah mengumumkan program bantuan buat orang miskin, entah itu sembako, uang tunai, atau subsidi, apa reaksi pertama yang muncul di kepala kita? Apakah insting pertama kita adalah mencari celah dan bersiasat supaya bisa ikut dapat bagian? Kita mulai memutar otak, mencari cara supaya nama kita masuk daftar penerima. Padahal kita sadar sesadar-sadarnya kalau sistem itu dibikin murni cuma buat menyelamatkan mereka yang benar-benar ada di garis kemiskinan ekstrim. Atau yang lebih parah nih, apa kita tanpa rasa bersalah berani merekayasa data, ngutak-ngatik informasi, pura-pura miskin di atas kertas, atau pakai orang dalam supaya keluarga dan kerabat kita ikutan aman dapat jatah. Di titik ini kita bukan cuma sekedar oportunis, tapi kita benar-benar sudah merampas hak orang lain yang mungkin lagi berjuang mati-matian cuma buat makan hari ini. Atau jangan-jangan kita berlagak jadi pahlawan. Kita maju jadi penyalur, pengurus, atau panitia program sosial, tapi diam-diam di belakang punya niat busuk buat menyunat dana dan memperkaya diri sendiri. Poin krusialnya di sini adalah kemiskinan itu sering banget dipolitisasi dan dieksploitasi justru oleh orang-orang berkerah putih yang hidupnya sudah lebih dari cukup.
Dan ini bukan sekedar pelanggaran hukum, teman-teman. Ini adalah kegagalan moral kronis yang pelan-pelan menghancurkan kemanusiaan kita. Ini membawa kita ke bagian keempat sekaligus kesimpulan kita, memberantas mental pengemis. Kita harus benar-benar bisa memisahkan antara kemiskinan harfiah dengan kemiskinan kultural. Sumber kita menjelaskan kalau kemiskinan harfiah itu adalah kondisi nyata, sebuah keadaan ekonomi yang jadi ujian hidup, sekaligus ladang amal buat mereka yang punya kemampuan untuk menolong. Tapi di sisi lain, kemiskinan kultural adalah sebuah pola pikir. Ini adalah mentalitas oportunistis, toksik, dan pada akhirnya sangat merendahkan martabat pelakunya, nggak peduli setebal apapun isi dompet mereka. Sumber teks kita secara gamblang membedah sifat-sifat memalukan dari kemiskinan kultural ini. Coba perhatikan, mulai dari mental suka minta-minta dan menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain, terobsesi sama barang gratisan tanpa mikirin dampaknya buat orang lain, selalu pengen ambil jalan pintas, sampai tindakan nirmoral kayak ngejual data orang miskin demi keuntungan politik atau materi. Sang penulis berargumen kuat kalau mentalitas pengemis inilah yang diam-diam menggerogoti integritas dan menghinakan sebuah bangsa dari dalam. Ada satu prinsip moral kuno yang seharusnya selalu jadi pegangan kita. Tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Sudah saatnya kita bangun dan menumbuhkan lagi rasa harga diri yang murni. Menyadari bahwa mampu berdiri tegak dan bilang dengan percaya diri, saya sudah cukup. Itu nilainya jauh lebih berharga daripada menjatuhkan harga diri cuma demi merampas sesuap nasi dari jatah mereka yang benar-benar kelaparan. Ingat, martabat kita itu tidak bisa dibeli dengan subsidi. Sebagai penutup, ada satu perenungan mendalam dari teks yang harus kita renungkan hari ini. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Saat kalian bangun tidur dengan atap yang aman di atas kepala dan makanan yang cukup di meja, kenapa sih masih ada dorongan buat mengeksploitasi sistem yang ditujukan untuk orang yang butuh bertahan hidup? Jadi, di mana sebenarnya batas antara merasa kurang dan kehilangan rasa kemanusiaan kita? Silakan direnungkan.